Taruna Putra siap. Gerak. Gerak. Buat tiga. Cepat. Tegak. Gerak. Oke, assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Bastari dari Jambi TV. Gini. Awal didirikan ini, Bang, persilatan ini, Bang. Ini persilatan apa namanya ini, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alion. Ya. Kebetulan di Kota Jambi ini kami didaulat sebagai Ketua HIMSI Kota Jambi. Iya. HIMSI ini adalah salah satu perguruan yang ada di Indonesia. Dan sekarang HIMSI berubah nama menjadi HIMSI Generasi Penerus di tahun 2017 ya. Dan HIMSI itu sendiri berdiri pada tahun 1979, tepatnya di 31 Maret. Iya. Dan perguruan ini asli dari Sumatera Selatan. Mungkin ada satu, Bang, singkatan HIMSI itu apa itu, Bang? Ya, HIMSI ini himpunan seni silat generasi penerus. Ya. Kalau dulu HIMSI kita kadang-kadang bahwa HIMSI itu himpunan seni silat Indonesia. Iya. Jadi di dalamnya kenapa dibilang himpunan seni silat? Karena di dalam HIMSI itu banyak sekali jurus-jurus atau kaedah-kaedah silat yang ada di Indonesia ini dan dirangkum di HIMSI itu sendiri. Untuk berdirinya yang di Kota Jambi sendiri itu HIMSI itu tahun berapa, Bang? Ya, di Kota Jambi kebetulan dulu saya dari Sumatera Selatan hijrah ke Jambi, dan setelah itu saya diberi mandat oleh PB HIMSI GP Sumsel waktu itu untuk mengembangkan HIMSI ini di Provinsi Jambi. Itu sekitar tahun 2015 ya. 2015 kita urus segala izinnya dan lain sebagainya, baik itu domisili, kemudian ke Kesbangpol, ke IPSI sendiri, dan alhamdulillah HIMSI GP yang ada di Provinsi Jambi ini sudah berkembang dengan pesat ya. Oke. Untuk HIMSI ini, Bang, di bawah naungan dari apa, Bang? Ya. HIMSI ini adalah salah satu perguruan. Jadi perguruan yang terdaftar, yang legalitasnya lengkap itu di bawah naungan IPSI ya. IPSI ya. Ya, jadi IPSI nanti juga tergabung di dalam KONI. Ya, itu biasanya. Dan HIMSI ini alhamdulillah kita sudah bergabung di IPSI itu dari 2014. Iya. Untuk pengurusan sendiri, Bang, dalam arti pengurusan dari HIMSI ini, itu untuk total anggota sendiri berapa itu, Bang? Berapa orang, Bang? Kalau HIMSI sekarang kalau anggota, karena kita tujuannya ke prestasi, maka di sekolah-sekolah seperti di setiap SMP terutama itu ada SMP 9, SMP 2, SMP 10, SMP 25, SMP 8, itu kita kembangkan di situ. Dan belum tingkat SD-nya, kemudian ada tingkat SMA, ada juga yang untuk umum. Itu kalau sekarang mungkin sudah hampir 1.500 kalau anggota. 1.500 anggota gitu, Bang. Untuk tersebar di Kota Jambi atau tersebar di Kota Jambi. Kota Jambi saja, Bang. Iya. Oh. Mungkin metode untuk pengajaran ini, Bang, yang kita pengen tahu tuh metode pengajaran silat ini apa itu, Bang, metodenya, Bang? Ya, karena kita sekarang silat mengacu kepada prestasi ya. Karena kita berharap adik-adik kita nantinya mereka bisa berprestasi sampai ke tingkat nasional ya. Jadi kita memberikan metode dan baik itu dari pemanasan dan lain sebagainya ya. Itu kita membuat metode secara program itu kita mengikuti dari baik itu dari PB IPSI sendiri, kemudian program dari HIMSI ya. Dan itu kita berharap mereka bisa ke jalur prestasi nantinya gitu kan. Karena orang dulunya bahwa silat itu banyak menggunakan ilmu-ilmu tenaga dalam supranatural gitu, gitu, Bang ya. Nah, kemudian latihannya mungkin
di hutan atau di gunung ya. Nah, sekarang sudah berubah metodenya bahwa silat itu untuk prestasi ya. Kita berharap mereka bisa sampai ke SEA Games nantinya. Dan itu silat ini selain untuk prestasi, kita mengajarkan mereka bahwa silat ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Jadi mereka dengan latihan silat berarti mereka melestarikan budaya mereka sendiri. Budaya mereka sendiri gitu ya. Oh ya. Mungkin dalam artian nih Bang, ada pertanyaan nih mungkin dari kawan-kawan kita juga kan. Tujuan Abang melatih silat ini Bang, apa Bang? Oh ya, jadi saya ikut silat ini dulu sama kayak adik-adik tadi. Saya dari SMP. Dari SMP? Ya, dari SMP kelas 1 ya. Apa dari karena hobi atau memang sudah dari keturunan dari orang tua dulu? Yang memang... pertama kalau dulu di desa-desa itu namanya kuntau ya. Oh kuntau ya. Jadi dulu pernah lihat sering orang latihan kuntau gitu ya, pakai gendang. Oh gitu ya. Tapi itu sebelum sekolah ya. Iya. Tapi setelah sekolah, di sekolah saya itu kami sudah di HIMSI itu, kalau di Sumsel itu setiap sekolah itu hampir semuanya ada. Ada gitu ya. Nah, jadi kebetulan dulu saya di Sungai Lilin bahkan. Oh Ya, di SMP Sungai Lilin itu ada program sekolah itu bahwa setiap siswanya siapa yang mau ikut silat silakan tanpa biaya gitu kan. Cuman mereka cuma diwajibkan membeli baju aja. Antusias waktu itu. Antusias gitu Bang ya. Antusias latihan. Tapi memang waktu itu di tahun 90-an itu silat itu masih banyak menggunakan ilmu-ilmu kebatinan ya. Belum ke prestasi. Jadi masih banyak kita dulu atraksi kebal gitu ya, kemudian atraksi debus gitu ya, kemudian makan beling waktu itu ya. Nah, waktu SMP itu saya sampai tamat ya, kemudian saya hijrah ke Palembang. Di Palembang masih tetap bergelut di bidang yang sama, dan terus silat itu enaknya kita sistem persaudaraannya cukup kental gitu ya. Jadi di mana ada perguruan ini kita pasti ada saudara. Ada saudara itu. Dimanapun gitu ya. Jadi walaupun di Palembang, di Pekanbaru, kemudian di kota-kota lain, selagi ada perguruan ini lebih enak gitu ya. Lebih enak. Dan di Palembang dulu sempat stagnan karena kita sudah masuk ke dunia kerja, kemudian sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, hijrah di Jambi sayang kalau tidak dikembangkan, karena pesan dari guru saya dulu, walaupun satu orang kembangkan silat, walaupun kamu ada murid 2 orang kembangkan silat. Kenapa? Karena ini adalah budaya Indonesia yang harus tetap lestari gitu. Dan alhamdulillah untuk di provinsi Jambi ini kita cukup mumpuni lah ya. Sudah banyak atlet-atlet kita yang berprestasi, yang bisa ke tingkat nasional ya. Bahkan kita sudah ada yang sampai ke Prapon, terus yang dulu ada yang sampai juara O2SN ya. Jadi itulah keberhasilan kita gitu. Dan inilah kebanggaan kita gitu kan. Jadi kebanggaan kita, anak-anak berhasil, dan mereka juga yang juara, yang berprestasi itu mereka lebih mudah untuk seperti 2 tahun yang lalu itu mereka bisa jalur prestasi untuk masuk ke kepolisian ya. Kemudian ada TNI ya. Dan itu dipermudah ya, karena mereka berprestasi minimal di tingkat provinsi ya. Apalagi kalau mereka sudah ke tingkat nasional misalnya ya, itu akan lebih gampang buat mereka nantinya.